Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, tepat tanggal 10 September 2021, kita kembali berjumpa di dalam kuliah Sejarah Maritim Indonesia yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Intan Lampung untuk semester 5. Karena itu saya mengharapkan kepada Anda semua agar dapat mengikuti perkuliahan ini dengan seksama, sebab mata kuliah ini sangat penting di dalam memahami sejarah Indonesia, secara khusus untuk melihat bagaimana sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia kaitannya dengan dunia kemaritiman. Nah, sebelum itu lebih jauh kita membicarakan mengenai sejarah maritim Indonesia, saya akan mengantarkan Anda dengan sebuah lagu yang bernuansa laut. Ya. Silakan diikuti. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Baik, lagu itu menghantar kita untuk mengenal dan merenungkan bahwa kita ini bangsa pelaut. Nenek moyang kita itu pelaut. Sebab secara historis Nusantara dahulu tidak punya penghuni. Kalau dalam teori migrasi, kedatangan umat manusia di Nusantara, mereka datang dari daratan, lalu kemudian ke pulau-pulau yang kita kenal dengan Nusantara. Karena itulah lagu ini mengingatkan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Kalau bukan pelaut, maka nenek moyang kita nggak akan bisa tiba ke Nusantara. Gitu ya. Nah, tentu ini merupakan kuliah perdana, ya, di mana kita mencoba untuk menyadari sebagai anak bangsa Indonesia yang
lahir dan besar di sebuah negara maritim. Sebagai anak yang lahir di sebuah negara maritim, maka pengetahuan mengenai kemaritiman itu merupakan sesuatu yang mutlak diketahui. Sebab di mana-mana, ketika Anda kemana-mana, ketika memperkenalkan diri Anda sebagai anak Indonesia, pastilah orang akan terbayang Indonesia adalah negara maritim. Negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Maka sesudah itu akan muncul berbagai pertanyaan berkaitan dengan realitas geografis dan juga pengalaman historis dari sebuah negara maritim. Itulah mengapa kita mempelajari sejarah maritim. Nah, saya akan memperlihatkan atau men-share screen materi-materi yang akan kita pelajari di dalam semester ini. Sudah kelihatan di layar atau belum? Sudah. Nah, kuliah kita ya, Sejarah Maritim Indonesia. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa bagian ya, terkait dengan konsep ruang lingkup dan urgensi kita belajar sejarah maritim. Ya. Apa itu sejarah maritim? Membicarakan sejarah maritim itu apa saja? Lalu pentingnya mempelajari sejarah maritim itu apa? Dan tentu yang tidak kalah pentingnya nanti kita juga akan melihat hal-hal apa saja yang akan dibicarakan di dalam mata kuliah ini. Saya akan mengawalinya dengan mengajak kita untuk kembali refresh ingatan kita berkaitan dengan sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah pada prinsipnya adalah peristiwa atau segala sesuatu yang pernah terjadi. Ia bersifat objektif. Tidak ada orang yang mampu mengubah peristiwa, karena peristiwa itu terjadi dan benar-benar objektif. Lalu konsep yang kedua tentang sejarah adalah kisah tentang peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun karena kisah ini dikonstruksi, dihadirkan kembali oleh subjek, oleh orang, melalui pertanyaan yang diajukannya tentang suatu peristiwa, lalu dijelaskan berdasarkan sumber sejarah, maka pada posisi inilah sejarah itu bersifat subjektif. Dalam pengertian, rekonstruksi masa lalu itu bertolak dari kepentingan subjek, dari orang yang merekonstruksi peristiwa. Maka, kalau kita mendengar istilah sejarah itu objektif, sejarah itu subjektif, posisinya adalah disebut objektif terletak pada peristiwanya, sedangkan yang subjektif adalah pada kisah tentang peristiwa itu. Ini tidak boleh sampai ditukar-tukar. Kalau orang berdebat mengenai sejarah, maka sebetulnya yang diperdebatkan adalah kisah tentang peristiwa itu, bukan mengenai kisahnya, bukan mengenai peristiwanya, sebab peristiwa hanya terjadi sekali. Lalu konsep yang kedua yang ingin saya terangkan kepada Anda adalah tentang bahari atau maritim. Ya. Maaf, ini ada kesalahan. Nah, karena kita menggunakan istilah sejarah maritim, ya, ada dua istilah yang seringkali dilekatkan pada konsep ini, yaitu sejarah bahari atau maritim. Istilah bahari itu berasal dari bahasa Arab, bahar, yang di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia itu punya 3 pengertian. Yang pertama, bahari bermakna tua sekali, atau dahulu kala, atau kuno. Jadi kalau kita ingin menjelaskan satu kejadian
yang sudah sangat lampau, sudah sangat lama, maka kata yang lebih tepat untuk melukiskan kelampauan yang lama itu adalah istilah bahari. Pengertian bahari yang kedua adalah indah atau elok sekali. Tapi jangan mau memanggil teman Anda dengan sebutan si fulan bahari, si fulan indah elok sekali. Nah, itu enggak tepat. Ya. Jadi indah atau elok sekali. Nanti sebentar kita akan lihat rangkaiannya akan kemana. Sedangkan yang ketiga, bahari bermakna laut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan laut itu disebut bahari. Nah, kata bahari ini kalau kita coba cermati, pengertian yang pertama, dahulu kala, itu menunjuk pada waktu. Lalu kata yang ketiga menunjuk pada tempat, space, dari yang lampau itu. Sedangkan pengertian yang kedua, indah atau elok sekali, itu menggambarkan atau bisa kita tafsirkan dengan sesuatu yang indah. Kalau ia berkaitan dengan sejarah, tentang peristiwa, mungkin kita bisa menyebut ini sebagai kejayaan atau masa keemasan. Sesuatu yang indah, golden memory, ya, memori yang indah. Nah, kalau begitu, bahari sebetulnya bisa kita definisikan sebagai suatu kisah di zaman lampau yang penuh dengan kejayaan, yang penuh dengan keindahan di dalam kehidupan. Yang kedua, yang ini yang dipakai istilah untuk mata kuliah kita, maritim. Dari kata mare, bahasa Latin, yang kemudian menyesuaikan menjadi maritime, di Indonesia menjadi maritim. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti pertama segala hal yang berkenaan dengan laut. Nah, ini sama dengan pengertian ketiga dari kata bahari. Yang kedua, maritim berarti segala hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Nah, jadi kalau kata bahari itu bisa melukiskan suatu masa yang indah, maka kata maritim ini lebih secara spesifik merujuk pada kegiatan pelayaran dan perdagangan di laut atau aktivitas yang berkaitan dengan lautan atau maritim. Nah, mari kita lihat fakta geografis Indonesia. Ini adalah bentangan wilayah Indonesia yang kita pelajari sejak SD. Ya, seringkali kita mendengar apa kata guru kita, Indonesia itu berada di posisi silang antara dua samudra, ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Karena posisi inilah, maka Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Ya. Sangat banyak pulau, tercatat kurang lebih 17.508 pulau. Dari jumlah itu, 5.707 yang sudah bernama dan 11.802 yang belum punya nama. Jadi negara kita sangat luas. Laut kita sangat luas. Banyak pulau, tapi sebagian dari pulau-pulau itu ternyata belum punya nama. Nah, melihat kenyataan semacam ini,
bentang geografis semacam ini, dengan komposisi laut yang dominan, maka Indonesia sebetulnya jika ingin dirumuskan, lebih tepat dengan kalimat negara yang terdiri atas lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau. Pada posisi ini, laut bukan menjadi pemisah seperti pandangan selama ini, melainkan laut adalah penghubung. Mari kita lihat fakta geografis atau realitas itu nampak hadir di dalam realitas konsep. Karena wilayah tadi sebagian besarnya adalah lautan, maka kita kemudian mengadopsi konsep archipelagic state. Archipelagic itu dari bahasa Latin, dari dua kata, ars dan pelagos. Ars artinya utama dan pelagos artinya laut. Yang artinya laut yang utama atau negara yang sebagian besarnya adalah lautan. Bila kita melihat komposisi wilayah Indonesia dari peta yang ditampilkan di depan tadi, nampak bahwa luas wilayah Indonesia itu kalau menggunakan batas teritori 12 mil laut, itu kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Yang terdiri atas laut kurang lebih 3,1 juta kilometer, atau secara total dipresentasikan 62% dari 5 juta, dan sisanya 38% itu adalah daratan. Itu komposisi wilayah negara Indonesia menurut Nugrah Nonci dalam bukunya Lautan Nusantara. Nah, lalu berkaitan dengan laut, apa sih sebetulnya atau bagaimana cara kita memandang laut sebagai pemisah atau penghubung? Diskusi ini seringkali berkembang dan banyak sudut pandang yang diajukan untuk menggambarkan peran dan fungsi laut bagi sebuah negara maritim seperti Indonesia. Nah, sebelum saya ingin lanjut mengenai pandangan mengenai laut, pemisah atau penghubung, saya ingin tahu, ingin cek bagaimana Anda memahami laut. Apakah sebagai pemisah ataukah sebagai penghubung? Silakan. Ada yang ingin memberikan komentar, laut itu pemisah atau penghubung? Selat Sunda itu pemisah atau penghubung ya? Gitu ya. Coba. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin tahu dulu nih, apa pendapat Anda? Ayo, silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Rijal? Saya dulu Pak ya. Ya, Syahril silakan. Baik, pendapat tentang posisi laut, apakah dia itu pemisah atau Ya, suaranya masih ini, Syahril. Oke. Apakah laut itu adalah satu pemisah atau penghubung bagi Kepulauan Nusantara? Pertama ya ingin saya sampaikan bahwa secara teori harusnya laut itu adalah satu jurang atau pemisah gitu, karena ya nyatanya kita di Pulau Sumatera gitu misalnya terpisah dengan saudara kita yang ada di Pulau Jawa itu karena memang kita dibatasi oleh laut gitu. Secara teori seperti itu. Dan juga kenyataannya kalau ditanya penghubungnya apa, ya tentu penghubungnya ya berbagai
alat transportasi, misal kayak pelayaran, kapal-kapal yang kita gunakan untuk mengarungi laut dari Sumatera ke Jawa gitu misalkan. Itu kalau kita lihat realitas sekarang ya. Tapi mungkin kalau kita lihat sejarah kan dulu waktu sekitar abad ke-13 gitu kan aktivitas laut itu adalah aktivitas penghubung, bukan aktivitas pemisah. Jadi narasi laut sebagai aktivitas laut itu sebagai pemisah itu ya baru-baru ini gitu, karena faktanya dahulu justru laut itu adalah penghubung gitu. Sedangkan daratan itu sendiri itu justru kan nggak digunakan oleh para penjelajah dahulu sebagai media untuk bepergian gitu, karena memang dulu kan terkenal ya jalur sutra dari wilayah Timur Tengah ke Cina itu tidak dipakai oleh para penjelajah karena memang wilayah jalur sutra itu yang melalui daratan itu berbahaya gitu, baik dari rentan dibegal, terus banyak peperangan di wilayah-wilayah itu dan lain sebagainya gitu. Dan justru jalur laut itu malah dipilih oleh para penjelajah gitu karena dia lebih aman gitu. Jadi kalau menurut saya pendek katanya sejarah membuktikan bahwa laut itu adalah penghubung bukan pemisah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, yang lain silakan. Pertanyaannya sederhana. Ini tanpa berkonsep, tanpa membaca sebetulnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan Anda, imajinasi Anda memandang fungsi laut itu sebagai pemisah atau penghubung. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Kiki atau Haris atau Yelvi, silakan. Siapa dulu nih? Saya berikan gambaran tanpa mengacu pada konsep, tanpa mengacu pada teori dan sejarah. Andaikan sekarang, anggap aja Haris di ujung Selat Sunda di sebelah sana, di Pulau Jawa. Lalu kemudian Nurma nggak ada ya. Vina ada di Lampung, ya di ujung Sumatera. Antara Vina dan Haris, apakah mereka dipisahkan oleh Selat Sunda atau dihubungkan oleh Selat Sunda? Ya, dijawab aja sekarang. Jadi Haris adanya di Jawa ya, lalu Vina adanya di Sumatera. Mereka dipisahkan oleh Selat Sunda atau diperhubungkan oleh Selat Sunda? Fungsi laut sebagai apa sih? Dihubungkan, Pak. Gimana caranya dihubungkan? Pak? Kalau dilihat dari kapasitas bumi daripada laut daripada daratan kan lebih banyak lautnya, Pak. Jadi mayoritas bumi ini kan laut. Jadi kalau menurut saya itu di yang memisahkan laut itu daratan. Jadi bukan lautan yang memisahkan daratan, begitu, Pak. Bukan perairan yang memisahkan daratan, tapi daratan yang memisahkan lautan, Pak. Karena laut itu volumenya atau kapasitasnya di bumi ini lebih banyak daripada daratannya itu sendiri. Begitu, Pak. Baik. Sekarang Vina, saya tanya aktor yang menjadi contoh. Vina, menurut Anda, kalau Haris adanya di Jawa dan Anda di Sumatera, Selat Sunda itu berperan atau berfungsi memisahkan atau menghubungkan? Berfungsi sebagai penghubung juga, Pak. Maksudnya bisa diceritakan seperti apa? Karena yang menghubungkan itu pulau-pulau. Pulau-pulau itu bukan lautnya. Oke. Gimana? Saya minta pendapat yang ketiga. Kalau tadi karena contoh aktor ya mungkin mereka merasa ada beban psikologis. Ini saya ini aktor nih. Nah, coba siapa namanya Rijal atau Kiki.
Menurut Anda gimana? Saya ini, Pak. Ya. Ya, kalau dari waktu belum ikut kuliah hari ini, tadinya dari saya sendiri ya taunya nganggapnya kalau laut itu ya sebagai pemisah. Oke. Karena kan sering kalau ngobrol itu ada bahasa itu katanya kan kita beda pulau gitu. Oke. Ada di pulau yang jadi ya pahamnya kalau laut itu sebagai pemisah. Oke. Baik. Untuk membawa alam pikiran Anda mengenai peran atau fungsi laut, pemisah atau penghubung, saya ambil ilustrasi yang lain. Anggap aja ini dalam hubungan muda-mudi. Ya. Misalnya Lukman nih ingin datang ke rumahnya Rizka. Di rumahnya Rizka itu ada neneknya yang galak, yang tidak bisa mentolerir tamu yang tidak mengenal dirinya. Setiap kali Lukman datang, neneknya bilang, tadi contohnya siapa ya? Oh, saya lupa, yang saya beri contoh tadi siapa? Rizka, Pak, sama Lukman. Oh, Rizka. Ya. Rizkanya nggak ada, lagi keluar, padahal Rizkanya ada di dalam. Datang lagi, dari depan udah ditanya sama neneknya, kamu mau ngapain datang ke sini? Ingin ketemu, udah pergi aja. Oke. Lalu Lukman kemudian mencoba mempelajari keadaan. Nenek ini kenapa ya? Gimana cara menghadapi nenek ini? Datang berikutnya dia datang bawa martabak atau apalah parcel. Ketuk pintu masuk. Assalamualaikum, Nek. Ini ada oleh-oleh. Ada sedikit dari kampung. Mungkin bisa dicicipi. Neneknya datang ambil. Wah, saya senang sekali ini. Oh ya, tunggu sebentar ya. Oh, mau ketemu sama Rizka ya? Tunggu sini ya, nanti saya panggil Rizka dulu ya. Nggak usah nanti saya ajak ke sini aja. Atau masuk aja, dia lagi di belakang itu lagi belajar gitu. Pada contoh itu, apa yang terjadi dengan nenek itu? Dan apa yang dilakukan oleh Lukman? Ayo, boleh berpikir. Ini belum ada teori sejarahnya nih. Nah, nenek yang semula memisahkan hubungan atau pertemuan antara Rizka dan Lukman, namun setelah Lukman mampu mengatasi nenek dengan membawa parcel, maka sifat nenek yang memisahkan telah berubah menjadi penghubung antara Lukman dan Rizka. Nenek itu perumpamaan Selat Sunda. Yang apabila belum dapat diatasi oleh Haris sebagai contohnya tadi, maka selama itu pula Selat Sunda akan menjadi pemisah. Tetapi bila Haris telah mampu mengatasi Selat Sunda, telah mampu mengarungi Selat Sunda dengan menggunakan kapal, menggunakan perahu, dan semacamnya, maka Selat Sunda telah berubah fungsi. Bukan lagi memisahkan Haris dengan Vina, tetapi Selat Sunda telah menjadi penghubung antara Haris yang di Jawa dan Vina yang di Sumatera. Jadi, melihat selat, melihat laut sebagai pemisah atau penghubung, itu sangat ditentukan oleh kemampuan aktor mengatasi jarak. Nenek itu jarak, Selat Sunda itu jarak.
yang perubahannya dari pemisah akan menjadi penghubung setelah para aktornya telah mampu mengatasi jarak. Ya kan? Pandemi yang sekarang secara kasat mata ini adalah penyebab kita tidak bisa bertemu. Pandemi menjadi pemisah. Tetapi dengan fasilitas jaringan Telkomsel, dengan Zoom, maka pandemi yang memisahkan itu telah diatasi dengan Zoom ini, sehingga kita bisa kuliah, dan pada saat itulah sifat pandemi yang memisahkan kita telah dihubungkan lewat pertemuan virtual semacam ini. Jadi kata kuncinya, baik pemisah ataupun penghubung, itu sangat ditentukan oleh kemampuan mengatasi jarak. Ya. Kalau saya tampilkan slide-nya, konsepnya akan seperti ini. Bila laut atau selat telah berhasil diatasi atau diarungi, maka laut menjadi penghubung. Sebaliknya, jika laut belum dapat diatasi atau belum dapat diarungi, maka selamanya laut akan menjadi pemisah. Kata kuncinya adalah kemampuan mengatasi jarak. Dengan begitu, kalau kita belum bisa mengarungi Selat Sunda dengan berbagai macam cara, maka selamanya Selat Sunda akan menjadi pemisah antara Sumatera dengan Jawa. Ini satu sudut pandang yang perlu dan menjadi dasar di dalam memahami sejarah maritim. Paradigma, cara pandang kita mengenai laut itu harus disegarkan kembali. Bagaimana laut dilihat sebagai penghubung, bukan pemisah. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi memahami laut dan perannya sebagai pemisah atau penghubung, sebetulnya itu sangat sederhana dalam kehidupan kita. Hanya saja kita seringkali termakan, mudah menerima, meyakini satu pandangan, terutama pandangan lama, yang belum tentu itu benar. Karena mungkin kekurangan kritis kita di dalam membaca, dalam memahami realitas. Coba Anda bayangkan, bagaimana orang Eropa, orang-orang India, orang-orang Cina datang ke Nusantara kalau tidak lewat laut. Mereka tidak akan mampu datang ke Nusantara lewat udara di zamannya. Mereka bisa tiba di Nusantara hanya karena melalui laut. Ya kan? Maka laut adalah penghubung. Laut adalah sarana yang telah mengantarkan orang, menyatukan orang yang berpisah, yang terpisah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita coba lihat lebih jauh lagi di dalam konteks Indonesia. Ini. Ya. Tadi kita membicarakan faktanya. Bagaimana peran laut di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dari pemisah menjadi penghubung. Kalau tadi contoh yang paling real dalam pengalaman kita. Ternyata laut itu sangat penting. Di masa kolonial, di masa VOC, dalam berbagai perjanjian yang dilakukan oleh Belanda dengan raja-raja di Nusantara,
kita akan menemukan adanya pembatasan pelayaran di laut dan harus atas izin Belanda bila suatu rakyat dari sebuah kerajaan atau negeri telah mengadakan perjanjian dengan Belanda atau VOC. Belanda begitu menyadari perannya laut, bahwa eksistensi hubungan antar wilayah di Nusantara itu hanya bisa terjadi lewat laut. Maka untuk menghambat, menghalau mobilitas pergerakan penduduk di Nusantara agar mereka tidak ada persekutuan, persatuan untuk melawan kekuasaan kolonial, maka di dalam perjanjian itu selalu dikatakan bahwa penduduk di sebuah negeri yang ada dalam perjanjian itu dilarang berlayar di laut kecuali atas izin Belanda. Jadi Belanda begitu menyadari betapa pentingnya laut. Nah, pengalaman itulah yang membuat atau melahirkan sudut pandang bahwa laut itu memisahkan. Jadi kita dicekoki oleh pengalaman historis bahwa laut itu memisahkan. Terlebih lagi di tahun 1939 di masa Hindia Belanda keluar ordonansi maritim yang menegaskan bahwa laut teritorial dari sebuah wilayah, dari satu pulau itu jaraknya dari titik pangkal terluar dari daratan itu, dari pulau itu adalah 3 mil laut. Ya, jadi kalau misalnya Sumatera gitu ya, jadi teritori Sumatera itu adalah 3 mil laut dari daratan atau dari garis pantai yang terluar. Ya. Maka apa yang terjadi kalau kita melihat lautan atau melihat kondisi geografis Nusantara? Sumatera itu terpisah dengan Jawa, Sumatera itu terpisah dengan Kalimantan, Sumatera itu terpisah dengan Sulawesi dan sebagainya. Untuk bisa ke Sulawesi sebagai contoh, karena itu sudah lebih dari 3 mil, berarti kita akan menuju ke suatu negara. Ya, karena batasnya 3 mil aja. Lebih dari 3 mil itu adalah lautan internasional. Maka ini sekali lagi secara hukum, dalam sejarah hukum laut, menegaskan bahwa laut adalah pemisah. Jadi mulai zaman VOC kita sudah mulai dicekoki dengan pandangan dan pengalaman nggak boleh ke laut, lewat laut bila ada izin dan seterusnya. Maka ini yang melahirkan kesadaran bahwa laut itu memisahkan. Laut memisahkan antara kita yang di Sumatera dengan mereka yang di Sulawesi dan di Maluku. Ya, sebetulnya ada unsur kolonial yang bermain di dalam lahirnya, tumbuhnya cara berpikir kita. Nah, kita bersyukur setelah Indonesia merdeka, di tahun 1957, ya, tercetuslah Deklarasi Juanda. Yang pada intinya bahwa laut teritorial kita itu bukan lagi 3 mil. 3 mil itu diambil dari jarak tembak meriam terjauh. Ya. Ini cara pandang di Eropa. Jadi konsensus dari para ilmuwan bahwa jarak tembak meriam itu 3 mil. Nah, itulah kemudian yang dipakai di Eropa. Ya. Nah, itu juga yang dipakai di Nusantara pada masa lalu. Nah, lewat Deklarasi Juanda ini 1957, maka batas laut teritorial itu sudah tidak lagi menjadi 3 mil, tetapi menjadi 12 mil. Maka apa yang terjadi? Maka pulau-pulau yang berdekatan dan lautnya sempit, laut itu menjadi milik negara yang bersangkutan atau disebut dengan laut teritorial. Nah, Deklarasi Juanda ini punya makna yang sangat penting, yang sama pentingnya dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di mana letak pentingnya kesamaan makna historisnya bagi bangsa Indonesia? Kalau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu adalah ikrar untuk menyatakan menjadi negara yang satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Proklamasi 17 Agustus apa? Itu adalah ikrar tentang lahirnya sebuah negara.
Jadi kalau tahun 28 itu keinginan untuk menjadi sebuah negara, maka di tahun 45 adalah ikrar atau pernyataan lahirnya sebuah negara. Tapi itu tidak cukup. Dia akan lengkap setelah ada deklarasi Juanda. Sehingga antara satu wilayah, antara satu pulau dengan pulau yang lain di Nusantara, itu tidak lagi dipisahkan oleh laut, tetapi telah disatukan oleh laut. Ini berdasarkan sudut pandang sejarah hukum laut. Gitu ya. Dan alhamdulillah, deklarasi Juanda tahun 57 itu telah diterima oleh PBB pada tahun 1982. Yang menegaskan bahwa Indonesia menganut asas arsipelago, yakni laut yang ditaburi pulau-pulau. Apa isinya deklarasi Juanda? Coba kita lihat. Ini adalah isi deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Di situ disebutkan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan, dia masih menggunakan istilah kepulauan, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai sifat dan corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Kata kuncinya adalah satu kesatuan yang bulat. Dalam arti bahwa laut dan pulaunya itu harus ditempatkan sebagai satu kesatuan teritorial. Bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Seperti ketika Belanda memperlakukan ordonansi maritim tahun 1939 yang tadi saya terangkan kepada Anda. Nah, itu sudut pandang. Bagaimana kita melihat laut. Laut dalam arti fakta geografisnya, laut dalam arti fakta konseptualnya, dan laut dari segi fakta sejarah hukumnya. Ketiganya menunjukkan bahwa laut adalah penghubung, bukan pemisah. Dan sayangnya, seringkali kita terlalu lama memandang laut sebagai pemisah. Maka yang tercipta adalah pemikiran anak di satu pulau dengan pulau yang lain sebagai komunitas yang terpisah, komunitas yang dipisahkan oleh laut. Makanya kita kadang tidak peduli pada laut, tidak cinta pada laut, karena kita tidak melihat betapa peran penting laut itu sangat penting di dalam perjalanan sejarah kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya pindah ke topik yang lain? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kembali untuk menjelaskan lingkup dari sejarah maritim Indonesia. Apa saja yang perlu kita bicarakan? Apa yang membedakan sejarah Indonesia dengan sejarah maritim Indonesia? Ya, ini menjadi penting bila nanti dalam sesi-sesi selanjutnya kita berdiskusi tentang sejarah maritim Indonesia, maka jangan melupakan aspek-aspek maritim sebagai ciri dari mata kuliah sejarah maritim Indonesia untuk membedakan dengan sejarah Indonesia dalam artian umum. Lingkup yang pertama yang dicakup dalam sejarah maritim adalah pelayaran. Yang kedua mengenai perkapalan. Orang berlayar menggunakan kapal, menggunakan perahu. Yang ketiga, kapal itu berangkat dari pelabuhan dan akan berhenti di satu pelabuhan. Dan pelayaran lewat pelabuhan itu dilakukan tidak sekadar untuk bersenang-senang saja, tapi seringkali karena ada kepentingan untuk berniaga. Ya, orang Eropa datang ke Nusantara karena ada kepentingan untuk berdagang.
Karena berdagangnya lewat laut, maka disebutnya perdagangan maritim atau perdagangan lewat laut. Dan yang kelima adalah perompakan atau tindak kejahatan yang terjadi di laut. Oke. Nah, 5 aspek inilah yang menjadi fokus kita di dalam kuliah Sejarah Maritim Indonesia. Saya ingin menguraikan satu demi satu dari 5 aspek ini agar Anda bisa memahaminya. Yang pertama tentang pelayaran. Dari sisi jangkauan pelayaran, pelayaran itu dapat dibagi di dalam beberapa kategori. Pertama, yang paling mudah adalah pelayaran pantai. Ya, misalnya dari ujung Sumatera ke Padang misalnya, berlayarnya kan pasti menyisir pantai, ya, tidak melintasi samudra, dia menyisir pantai. Ya. Lalu yang kedua adalah pelayaran lintas selat. Nah, contohnya tadi, misalnya dari Lampung ke Banten, ya, di Jakarta, kita melintasi Selat Sunda. Maka itu masuk dalam kategori pelayaran selat atau pelayaran lintas Selat Sunda. Ya. Kalau mau ke Sulawesi, yang dilintasi adalah Laut Jawa. Maka itu adalah pelayaran lintas Laut Jawa. Lalu yang berikutnya adalah pelayaran samudra. Ya, misalnya bila kita dari Sumatera ingin ke Arab Saudi, ya, ke Timur Tengah, maka kita akan melewati Samudra Hindia. Maka aktivitas itu disebut dengan pelayaran samudra atau lintas samudra. Jadi dari sisi jangkauan, dari yang paling dekat pelayaran pantai, yang agak jauh lintas laut, lintas selat, lalu kemudian pelayaran samudra atau lintas samudra. Nah, kategori-kategori ini kita bisa temukan semua di dalam sejarah maritim Indonesia nantinya. Lalu dari sisi fungsi, orang melakukan pelayaran itu menurut catatan sejarah dari beberapa pengalaman, ternyata orang berlayar itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu karena punya banyak motivasi. Yang pertama, apa yang disebut dengan pelayaran inisiasi. Ya, di masyarakat pantai, ya, biasanya para pemuda-pemudi itu kalau ingin saling mengenal karena di pulau yang berbeda, ya mereka harus berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain. Tujuannya apa? Untuk mengenal ada pemudi di pulau yang sana yang harus saya datangi, maka saya harus berlayar ke sana. Atau ingin mencari teman biar punya banyak teman, ya tentu ini dulu bukan sekarang ya. Sekarang telepon aja sudah cukup. Tapi ini penggambaran masa lalu. Ya. Jadi ada yang disebut dengan pelayaran inisiasi, pelayaran yang dilakukan oleh pemuda untuk mengenal kampung-kampung yang terikat dengan aliansi. Lalu yang kedua adalah pelayaran ritual untuk tukar-menukar dengan kampung kerabat atau sekutu. Ya. Ini biasanya kalau ada semacam ikatan kekerabatan, adat ya. Kalau di Sumatera saya belum terlalu paham. Kalau di Maluku itu banyak sekali ya. Di Maluku sana sangat banyak pelayaran ritual. Jadi orang berlayar dari satu kampung ke kampung yang lain itu karena ada unsur-unsur ritual yang ingin mereka lakukan. Jadi mereka berlayar bukan karena faktor inisiasi ingin mengenal, tapi karena ada kebutuhan, ada kepentingan untuk ritual. Lalu ada juga, nah ini yang banyak terjadi baik di satu kerajaan maupun di era kolonial, pelayaran untuk melarikan diri, ya, karena perkara yang membawa aib. Nah, biasanya di masa lalu, kalau ada masalah di kampungnya, agar terbebas dari masalah, maka dia meninggalkan kampung, dia pergi merantau. Merantaunya sudah pasti harus berlayar. Karena pada masa itu, satu-satunya alat transportasi adalah laut. Nah, itu unsur pelayaran. Yang kedua adalah tentang perkapalan atau perahu. Sebagai sebuah negara maritim, alat transportasi, perahu itu menjadi syarat mutlak untuk bisa berinteraksi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, atau dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, perahu atau kapal secara umum itu dibagi atas 2 kategori berdasarkan teknik pembangunannya atau pembuatannya. Yang pertama adalah perahu lesung.
Disebut lesung karena modelnya seperti lesung. Ya, contoh yang paling nyata dari perahu lesung ini yang ada di Museum Lampung kemarin. Ya, masih ingat kan? Perahu yang ada di Museum Lampung kemarin, ya, yang manjang itu kan dari sebatang pohon yang di tengahnya dikeruk, menyerupai lesung. Ya kan? Nah, itu namanya perahu lesung. Kemudian yang kedua adalah perahu papan. Ini berbeda dengan perahu lesung. Ya. Nah, perahu papan itu dia perahu yang dibangun dari susunan papan-papan. Ya, kalau Anda lihat kapal-kapal yang tradisional itu, jadi hanya satu batang kayu yang panjang yang disebut lunas, lalu kemudian di samping kiri kanannya disusun kayu papan, disusun sampai tinggi sekali dan membentuk kapal. Nah, itu namanya perahu papan. Oleh karena perahu lesung itu tipis dan seringkali mudah oleng ke kiri dan ke kanan, maka pada umumnya perahu lesung dilengkapi dengan cadik, ya, yang kayu yang ditempatkan pada sayap kiri dan kanan secara berimbang, sehingga ketika ia digunakan itu paling mudah. Dan perahu lesung ini paling banyak digunakan di sungai-sungai. Ya. Kalau sudah menyeberang ke lautan biasanya dan perlayaran jarak jauh itu menggunakan perahu papan. Nah, pelayaran dari sistem navigasi itu juga di dalam perkembangannya dibagi atas dua. Yang pertama, pelayaran menggunakan tenaga angin, ya, ketika orang belum mengenal mesin, ya, dari Sumatera ke Maluku, Sumatera ke Sulawesi, demikian juga sebaliknya. Pergerakan orang lewat laut menggunakan perahu dan kapal itu hanya dimungkinkan kalau ada arah angin yang mendukung. Maka aktivitas ini disebut dengan sistem navigasi menggunakan tenaga angin. Nah, namun di dalam sejarah Indonesia di tahun 70-an ya, sudah mulai diperkenalkan mesin. Jadi perahu-perahu yang tadinya bergerak menggunakan angin sudah mulai menggunakan mesin. Ya, itu. Ini satu contoh aja. Tapi nanti kita akan lihat pada pengalaman yang terjadi di Sumatera dan sekitarnya. Nah, yang ketiga, lingkup yang ketiga dalam sejarah maritim adalah tentang pelabuhan. Ya, pelabuhan itu menjadi titik tolak. Ya, jadi misalnya dari Banten ke Lampung, ya, kalau di Banten itu dari pelabuhan Merak, ya, lalu kemudian akan tiba di pelabuhan Bekahuni, ya, di Sumatera, di Lampung. Nah, pelabuhan-pelabuhan dalam sejarah maritim Indonesia itu dapat dibagi di dalam 3 kategori. Yang pertama adalah entrepot atau pelabuhan utama. Ia biasanya berada di jalur pelayaran internasional. Nanti kita akan bertemu Malaka sebagai entrepot, kita akan bertemu dengan Banten, kita akan bertemu dengan Surabaya, Makassar. Itu adalah pelabuhan-pelabuhan yang berada di jalur pelayaran internasional. Juga ada kategori yang kedua, yakni collecting center atau pusat pengumpul. Nah, ini biasanya pelabuhan ini berada di pesisir, berada di sekitar muara sungai yang berperan untuk tempat pengumpulan barang-barang dari daerah pedalaman. Yang ketiga adalah feeder point atau pelabuhan pengumpan. Ini dia lebih kecil lagi. Nah, jadi urutan entrepot, kemudian collecting center dan feeder point ini urutan dari yang paling besar, sedang, dan yang paling kecil. Di setiap kawasan ini akan kita jumpai 3 kategori pelabuhan ini. Nah, itu satu penggambaran bagaimana kategori pelabuhan di dalam bidang kajian sejarah maritim. Yang berikutnya adalah tentang perdagangan maritim. Ya, perdagangan yang dilakukan lewat laut itu disebut perdagangan maritim. Ya. Nah, membicarakan perdagangan, aspek yang pertama yang perlu dilihat adalah komoditas. Komoditas ini bisa kita bedakan berdasarkan pertama misalnya komoditas hasil perkebunan. Ya, misalnya sekarang kita lagi marak bicara soal rempah-rempah. Ada lada, ada pala, cengkeh, dan sebagainya. Lalu komoditas hasil perikanan, ikan, ya,
hasil laut dan macam-macam. Lalu juga ada komoditas berupa hasil industri, ada kain, ada keramik dan seterusnya dan seterusnya. Ini dari sisi komoditas. Lalu membicarakan perdagangan, kita pasti akan bicara mengenai para pelakunya siapa. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kaum finansir atau pemilik modal di dalam sistem emporia. Ya. Satu aktivitas di mana para pelakunya sangat banyak sekali, ya, pedagang-pedagang kecil, di mana mereka beraktivitas atau berniaga itu menggunakan dana yang dititipkan oleh pemilik modal yang pada umumnya dari para penguasa atau para bangsawan. Mereka itu disebut dengan golongan finansir. Nanti kita coba lihat. Nah, metode perdagangan yang dilakukan pada umumnya di masa lampau itu berupa barter. Misalnya beras ditukar dengan rempah, ya, beras ditukar dengan kain, keramik ditukar dengan lada dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya kita bisa menemukan kok mengapa ada banyak peninggalan keramik di daerah ini, mengapa ada peninggalan gerabah dan semacamnya yang sebetulnya itu semua tidak dihasilkan misalnya di Nusantara. Tapi kok bisa ada di sini? Itu karena perdagangan menggunakan cara itu. Nah, juga kita punya hukum yang mengatur tentang aktivitas pelayaran dan perdagangan. Nah, bagian yang kelima dari sejarah maritim adalah mengenai perompakan atau bajak laut. Secara teoritik, Fernand Braudel mengatakan bahwa perompakan itu atau bajak laut itu berkorelasi dengan kemakmuran di wilayah perairan. Artinya apa? Kalau wilayah perairan laut itu seringkali dilewati oleh kapal-kapal niaga terutama, maka secara ekonomis kawasan perairan itu memiliki potensi kekayaan. Maka itu membuka peluang bagi timbulnya kekerasan. Karena selain orang yang berlayar di situ berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, ada juga kelompok orang yang tidak ingin bersusah payah, yang hanya ingin merampas kekayaan yang dibawa oleh kapal-kapal niaga itu. Mereka yang saya sebut terakhir itulah yang disebut dengan perompak. Nah, Selat Sunda dalam perjalanan sejarah Nusantara itu paling banyak perompaknya di masa lalu. Ya, sayangnya studi tentang Selat Sunda masih sangat terbatas. Mengapa Selat Sunda banyak perompaknya? Karena kapal-kapal niaga dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera itu akan lewat Selat Sunda. Maka untuk membajak, ya, untuk mengambil kekayaan di kapal-kapal itu, antara lain adalah dengan cara merompak muatan kapal-kapal yang ada dan melintasi Selat Sunda. Apalagi di abad ke-16 ketika para pedagang-pedagang Nusantara menghindari Selat Malaka, terutama pedagang Muslim melintasi Selat Sunda, maka potensinya semakin tinggi untuk lahirnya tindak perompakan. Nah, bajak laut itu sebetulnya siapa? Gitu ya. Ini satu pertanyaan yang sering kali muncul. Nah, apakah semua yang melakukan tindakan kekerasan di laut itu bisa disebut bajak laut? Secara umum orang mengatakan ya semua tindak kekerasan yang dilakukan di laut itu disebut bajak laut. Tapi sebetulnya kalau merujuk pada konsepsi dari Profesor Abel Lapian, ini adalah nakhoda pertama atau sejarawan pertama yang membidangi kajian sejarah maritim di Asia Tenggara. Dia berasal dari Indonesia. Bajak laut itu adalah, ya kata dia, tindak kekerasan yang dilakukan oleh para aktor di laut, di mana para aktor itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan di laut karena laut yang di mana mereka melakukan kekerasan itu bukan wilayah kekuasaannya.
dari sebuah negara yang mapan atau kerajaan. Jadi itu bisa disebut dengan tindakan atau pelakunya disebut bajak laut. Ya, misalnya ada pelaut-pelaut dari Filipina datang membajak kapal di Selat Sunda. Sementara Selat Sunda itu bukan wilayah kekuasaannya, maka tindakan pelaut Filipina itu disebut dengan bajak laut. Tetapi kalau ada misalnya kapal-kapal dari Banten, ya, sebagai contoh, dari Kesultanan Banten, melakukan tindak kekerasan terhadap kapal yang melintas di Selat Sunda, dengan berbagai macam alasan, sedangkan Banten sendiri punya kuasa atas kawasan laut Selat Sunda sebagai contoh, maka apa yang dilakukan oleh pasukan laut Banten itu tidak termasuk di dalam kategori bajak laut, melainkan raja laut. Artinya kekuatan laut itu, armada laut Banten itu punya otoritas untuk melakukan tindakan kekerasan di laut, oleh karena misalnya Selat Sunda adalah masuk dari dalam area kekuasaan Kesultanan Banten. Gitu. Nah, jadi bajak laut dan raja laut itu beda tipis. Keduanya melakukan tindakan kekerasan di laut. Yang membedakan, bajak laut tidak punya otoritas melakukan tindakan kekerasan di laut, sedangkan raja laut punya otoritas untuk melakukan tindakan itu. Nah, ini bidang-bidang yang kita akan lihat di dalam mempelajari sejarah maritim. Nah, jadi ada lima aspek yang menjadi sorotan di dalam memahami sejarah maritim. Jadi ada aspek perkapalan, pelayaran, pelabuhan, perdagangan maritim, dan perompakan. Nah, 5 aspek ini harus Anda perhatikan di dalam setiap sesi perkuliahan. Seringkali dalam beberapa perkuliahan berdasarkan pengalaman sama ini, ketika mahasiswa sudah diskusi sejarah maritim, yang diskusikan adalah rajanya siapa, penggantinya siapa, lalu punya garis keturunan dari mana. Itu bukan sejarah maritim. Itu sejarah Indonesia. Ya. Sejarah maritim itu bila pembicaraannya meliputi 5 aspek tadi. Jadi kalau pembicaraan sudah menyangkut pelayaran, menyangkut pelabuhan, menyangkut perdagangan di laut, menyangkut perompakan, ya, 5 aspek yang tadi saya sebutkan, itu adalah sejarah maritim. Maka untuk membedakan sejarah maritim dan bukan maritim adalah lihatlah aspek-aspek yang dibicarakan di dalam topik perkuliahan itu. Nah, kita boleh mengingat kembali perkuliahan di mata kuliah Sejarah Islam Indonesia Prakolonial. Ya, di sana kita seringkali membicarakan aspek-aspek maritim. Namun karena bukan sejarah maritim, kita lebih banyak menyoroti aspek keislamannya. Nah, dimensi maritim yang 5 hal tadi itu akan kita urai lagi lebih spesifik pada kuliah ini. Sehingga mungkin saja ada materi yang pernah kita pelajari di mata kuliah Sejarah Islam Indonesia Prakolonial yang sama materinya dengan Sejarah Maritim Indonesia. Nah, di situ Anda harus mampu membedakan sejarah maritim itu harus mampu menampilkan 5 aspek tadi. Kalau sejarah Islam Indonesia kita ngomongin ya udah Islam datang menggunakan kapal, ada pelabuhan, itu udah nggak ada sangkut, tidak secara ketat kita membicarakan aspek-aspek maritim. Nah, kalau di mata kuliah sejarah maritim itu. Jadi harapan saya nanti ketika kita mau mulai mendiskusikan bagaimana Majapahit, Sriwijaya, lalu macam-macam, ingat 5 aspek tadi untuk bisa meneguhkan bahwa kita sedang kuliah sejarah maritim. Kalau pembicaraannya lepas dari 5 aspek tadi, maka itu adalah sejarah Indonesia. Jadi dimensi maritim itu nampak pada aspek-aspek yang tadi saya kemukakan. Nah, mengapa kita perlu atau penting untuk mempelajari sejarah maritim? Nah, ini saya tambahkan sedikit ya sebelum sudah berakhir. Apa urgensinya belajar sejarah maritim?
Ya, kata Profesor Adrian Belapian, ya, bahwa melihat sejarah Indonesia dari wilayah daratan saja itu akan membawa akibat bahwa pengetahuan dan pandangan tentang masa lampau selalu berat sebelah. Karena selama ini, ya, setidaknya 20 tahun terakhir, kalau orang bicara sejarah, bicaranya di darat saja. Bicara sejarah Sumatera, bicara sejarah Jawa, yang didominasi adalah tentang daratan saja, tentang petani saja. Kita lupa bahwa perkembangan kota-kota di Sumatera itu tak lepas dari interaksi wilayah Sumatera dengan wilayah seberang lautan yang mengawali tumbuhnya kota-kota pelabuhan. Nah, itu urgensi sejarah maritim. Lebih lanjut, Profesor Susanto Zuhdi mengatakan bahwa kalau tadi Lapian bilang melihat sejarah Indonesia jangan hanya dari darat saja, kita lihat juga lautnya. Kalau Susanto Zuhdi mengatakan bahwa antara laut dengan daratan, antara air dengan tanah itu tidak boleh dipisahkan dalam menjelaskan sejarah Indonesia. Maka lahirlah konsep sejarah tanah air. Jadi laut dan daratan itu tidak boleh dilihat secara terpisah. Semua merupakan satu kesatuan. Mengapa sejarah maritim penting dalam prakteknya? Pertama, tadi sudah saya terangkan di bagian awal, karena memang perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain bagi sebuah negara maritim, negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut, dan tumbuh kembangnya peradaban, itu pasti melewati laut. Maka penjelasan mengenai sejarah migrasi dan peradaban umat manusia semacam itu hanya bisa diterangkan lebih banyak lewat pendekatan sejarah maritim. Dalam hal perkembangan dan sejarah agama, kita ambil contoh agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen. Semua itu adalah agama-agama yang datang dari luar Nusantara. Yang kedatangannya ke Nusantara itu dibawa oleh para penganjur agama lewat laut. Ya, lewat kota-kota pelabuhan. Dan itu hanya dapat diterangkan dengan pendekatan sejarah maritim. Lalu juga, mengapa penting mempelajari sejarah maritim? Karena faktanya, laut itu menjadi jalan kemakmuran dan kekuasaan. Ekspansi Banten terhadap Lampung itu hanya bisa diterangkan dengan kemampuan armada Banten di dalam mengarungi Selat Sunda menuju Lampung. Demikian juga dengan kedatangan kolonial dari Eropa ke Nusantara, itu hanya lewat laut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kalau Alfred Thayer Mahan, nanti kita akan belajar pada pertemuan depan tentang teori Mahan. Ya, laut itu, atau membicarakan sejarah maritim itu penting karena laut itu menentukan jalannya sejarah umat manusia. Ya, laut juga menjadi jalan pengetahuan. Mempelajari sejarah maritim, kita mampu memahami bagaimana tumbuh kembangnya keberagaman umat manusia di dunia, terutama di Indonesia. Nah, itu bagian yang berkaitan dengan urgensi mempelajari sejarah maritim. Lalu di dalam perkuliahan ini, ya, apa saja yang akan kita bicarakan atau materinya apa saja, kira-kira gitu. Ya. Coba saya akan tampilkan. Nah, ini. Nah, pertemuan hari ini kita sedang membicarakan pengertian perkuliahan, mata kuliah pengertian sejarah maritim Indonesia, lalu kemudian aspek-aspeknya, dan hari ini atau bagian ini kita melihat apa saja yang kita bicarakan. Pada pertemuan yang kedua nanti kita akan membicarakan mengenai teori Mahan dan negara maritim.
apakah Indonesia adalah negara maritim, ataukah negara yang fakta geografisnya maritim, tapi dari sisi kebijakan maritim atau enggak, nanti kita coba intip teori Mahan. Yang ketiga, kita akan membicarakan mengenai kerajaan maritim Sriwijaya. Ya, ini kerajaan yang cukup lama bertahan. Lalu kita akan melihat zona Laut Jawa dan hegemoni Majapahit. Ya. Tentu ini berbeda sekali lagi dengan ketika bicara sejarah Indonesia pra-Islam, ya, yang mungkin Anda pernah pelajari sebelumnya. Yang membedakan adalah pada aspek-aspek yang tadi saya kemukakan. Pada pertemuan kelima kita akan melihat bagaimana Emporium Malaka. Memang kita pernah membicarakan Malaka, tapi kita akan lihat secara spesifik dimensi maritim dari Malaka di dalam konteks hubungannya dengan sejarah maritim Indonesia. Lalu pada pertemuan yang keenam kita akan melihat konsepsi mengenai mare liberum dan entrepot. Mare liberum itu artinya laut bebas, dan entrepot tadi sudah saya katakan pelabuhan utama. Dan pada pertemuan yang ketujuh kita akan membicarakan mengenai perdagangan rempah dan jalur rempah. Ya. Soal jalur rempah ini sangat penting untuk Anda pahami. Pertama, memang ini merupakan isu yang lagi hangat sekarang. Ya. Yang kedua, memang isu ini mewarnai jalannya sejarah Indonesia, terutama di abad 16 sampai dengan abad ke-17. Lalu pertemuan ke-8 kita akan UTS. Sesudah itu kita akan lanjutkan lagi, masih tetap dalam konteks perdagangan rempah dan jalur rempah, tapi kita akan lebih khusus melihat kasus Banten dan Aceh sebagai pelabuhan niaga internasional rempah-rempah, dalam hal ini adalah lada. Kalau tadi Ternate itu cengkeh dan pala, ya, untuk Banten dan Aceh adalah perdagangan rempah lada. Lalu kita pada pertemuan 10 akan melihat bagaimana perkembangan jaringan Laut Jawa di abad 19, bagaimana kota-kota pelabuhan yang terintegrasi dari Jawa, misalnya dari pantai utara Jawa, lalu kemudian dengan Kalimantan Selatan, dengan Makassar, lalu kemudian dengan Singapura, itu terjalin di dalam hubungan jaringan Laut Jawa. Jadi bagaimana kita memahami laut itu menjadi unsur yang menyatukan sejumlah pulau di Nusantara. Nah, karena kita berada di Sumatera, tentu fokus kita tentang Sumatera akan lebih banyak, ya. Selain tadi Aceh, kita juga akan membicarakan tentang perdagangan pantai barat di pantai barat di Sumatera, ya. Ini terutama di pantai barat Sumatera dan sekitarnya di abad 19. Lalu kita juga akan melihat bagaimana pelabuhan dan pelayaran rakyat, ya, pelaut-pelaut pribumi, dengan mengambil contoh di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Ya. Dan yang ketiga, 13, kita akan melihat atau mendiskusikan mengenai peran pelaut Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan, terutama di era revolusi. Fakta geografis kita negara maritim, maka arus perjuangan pun tak bisa dipisahkan dari dinamika dunia maritim dan bagaimana peran para pelaut. Lalu pada bagian ke-14 kita akan melihat bagaimana pelayaran rakyat atau pelaut-pelaut Indonesia itu berperan di dalam proses integrasi bangsa. Bagaimana satu kawasan dengan kawasan lain itu saling terhubung lewat peran para pelaut-pelaut kita. Dan pertemuan yang ke-15 sebelum ujian akhir semester kita akan membicarakan mengenai suku pengembara laut Nusantara, yakni orang laut atau orang Bajo atau juga orang selat. Ya, ini macam-macam. Sea Gibbs kalau di literatur asing disebutnya. Lalu pertemuan ke-16 kita akan ujian akhir semester. Nah, apa bahan bacaan yang perlu Anda baca di mata kuliah ini? Yang pertama adalah ini karya Alfred Thayer Mahan, ya. Dari sinilah lahir teori tentang negara maritim. Judulnya itu adalah bagaimana pengaruh laut terhadap sejarah, ya, itu bahasa Inggrisnya ada di situ. Lalu ada karangan atau pidato pengukuhan guru besar sejarah maritim dari Profesor Adrian Belapian. Judulnya adalah Sejarah Nusantara, Sejarah Bahari.
Dan yang ketiga ada buku saya ya, Sejarah Maritim Indonesia. Lalu buku saya yang lain adalah Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Dua buku ini akan lebih banyak kita gunakan di dalam perkuliahan ini. Makanya sedianya Anda wajib memiliki buku ini. Di mana-mana juga belajar sejarah maritim, orang banyak menggunakan buku ini. Makanya membicarakan sejarah maritim di sini juga pun sedianya kita menggunakan buku itu. Juga ada karangan atau buku dari Singgi Tri Sulistiono, Pengantar Sejarah Maritim Indonesia. Ini juga dapat dibaca. Lalu ada karangan Anthony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Bukan Asia Tenggara Kroniaga ya, ini lain lagi bukunya. Karena Anthony Reid memang spesialis Asia Tenggara. Lalu bacaan lebih lanjutnya ya, kok muncul ini ya. Oke. Nah, ini dua buku yang tadi saya katakan ya, yang sedianya Anda baca. Sampai dengan mid semester kita akan menggunakan buku yang pertama, ya, Sejarah Maritim Indonesia. Ya, lebih banyak dari sini, termasuk materi kuliah yang tadi saya sampaikan juga diambil dari buku ini. Lalu di bagian semester yang kedua nantinya, terutama di bagian-bagian akhir, kita akan menggunakan buku Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Yang insya Allah buku yang ini ya akan didiskusikan nanti pada tanggal 17. Ya. Nanti Prodi akan mengadakan diskusi buku Sejarah Maritim Indonesia pada tanggal 17, seperti diskusi buku sebelumnya. Nah, tugas ya seperti biasa nanti akan ada tugas individu berupa laporan bacaan ya, panjang 600 sampai dengan 700 kata, lalu ada tugas kelompok dalam bentuk bahan presentasi maksimal 5 slide. Lalu soal ujian kita punya 2 ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, itulah materi-materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini ya, dan bacaan-bacaan yang sudah tadi juga saya sebutkan itu nanti akan menjadi perhatian kita. Di bagian akhir kuliah ini kita akan mengikuti kembali sebuah lagu yang semoga bisa menumbuhkan kecintaan Anda pada negeri kita. Indonesia tanah air bata, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala